Baik, selamat sore, sahabat Ancol TV dimanapun Anda berada. Saya melaporkan langsung dari dunia kartun, dunia fantasi, salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Kapan terakhir Anda ke Dufan? Sepertinya sudah cukup lama. Kondisi COVID-19, Dufan beberapa bulan yang lalu kita tertutup sementara operasionalnya. Namun sekarang Dufan sudah kembali operasional untuk Anda semua. Protokol kesehatan tetap ditegakkan. Pakai masker, jaga jarak, dan tentunya cuci tangan menggunakan air mengalir dan bijak menggunakan hand sanitizer. Dufan menyiapkan semua wahana yang ada di sini untuk Anda semua. Protokol kesehatan diterapkan oleh para petugasnya. Setiap pengunjung yang akan menikmati wahana di Dufan tentunya harus mengikuti protokol kesehatan. Petugas akan menyemprotkan hand sanitizer dan Anda harus duduk di tempat yang sudah disediakan. Anda tidak boleh duduk di tempat yang sudah diberi tanda kali. Baik, sahabat Ancol TV, kita lihat langsung ke wahana dunia fantasi. Salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Dari dunia kartun, dunia fantasi, inilah acara ngopi bersama Geis Khalifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ngopi bareng Geis Khalifah, ngobrol pikiran tentang Ancol. Dan hari ini saya berada di dunia kartun, di dunia fantasi, ditemani oleh teman-teman yang selama ini bekerja luar biasa dan orang-orang yang bekerja tapi tak terlihat atau tak kasat mata karena mereka berada di balik layar dari semua keceriaan yang ada di dunia fantasi. Hari ini di sebelah kanan saya ada Pak Nasruddin, ada Pak Minto, ada Pak Arga, dan ada Pak Aji. Ada banyak cerita menarik dari teman-teman di Dufan tentang pengalaman bekerja di Ancol, terutamanya di dunia fantasi ini. Dan tidak hanya itu, perjalanan karirnya pun cukup menarik. Dan yang tak kalah menariknya adalah ketika liburan, terutama liburan hari raya, bila Anda mengenal yang namanya mudik, maka teman-teman yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri saya tidak mengenal yang namanya mudik hari raya. Karena di hari-hari itu adalah mereka full setiap hari harus ada di sini. Jadi sekian belas, mungkin sekian puluh tahun mereka tak mengenal yang namanya arti mudik lebaran gitu. Tapi apa dan bagaimana cerita tentang di balik layar dunia fantasi ini, kita ikuti ceritanya bersama teman-teman di Dufan. Mungkin bisa kita mulai dengan Pak Nasruddin. Pak Nasruddin bisa bercerita mulai di Ancol seperti apa, lantas perjalanannya bagaimana dan apa yang menarik selama ini, terutama di Dufan. Setelah itu nanti kita mengalir saja. Silakan. Baik, terima kasih Pak Geis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nasruddin, Pak. Saya orang datang ke Jakarta itu sebagai perantau, Pak, tahun 92. Saya dari daerah terpencil yang namanya Pacitan, Jawa Timur itu, Pak. Jadi memang terkenal daerah minus, tetapi insya Allah lahir tokoh-tokoh nasional juga seperti Pak SBY juga dari Pacitan. Dan saya sendiri mengadu nasib karena kebanyakan orang kampung itu memang pergi ke luar kota pengen mengadu nasib, memperbaiki taraf kehidupan karena kondisi sosial ekonominya juga mungkin pas-pasan. Seperti saya sendiri, orang dari kampung yang kesehariannya cuman jualan es dawet di depan sekolahan. Dan setelah lulus tuh kepengennya buru-buru pengen bekerja, membantu orang tua. Bagaimana saya sendiri anak nomor 2, Pak. Jadi nomor 1 perempuan dan sekolah di Jogja waktu itu kuliah, tetapi melihat biaya yang cukup tinggi dengan orang tua juga pas-pasan.
saya punya tekad bagaimana setelah lulus itu langsung merantau Pak, ingin membantu bagaimana kakak juga bisa dibiayai ya, orang tua juga mungkin agak terbantu. Lulus dari SMA Pak, dari STM Pak, saya Pak, STM listrik betul Pak. Dan sampai Ancol tuh tahun 92 itu saya tuh belum dapat ijazah belum keluar dari STM itu Pak. Dan saya sampai Ancol Jakarta, kebetulan ada orang tua juga Pak, sebagai tukang juga, kebetulan di Ancol juga Pak. Jadi orang tua saya sebagai tukang di pasar seni kebetulan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat, pensiun tahun 98. Dan saya sampai Ancol ini ditawari, dan saya melihat kok kerja itu kayaknya enak ya, udah gajian, tapi saya kepengen juga bagaimana pekerjaan saya ini sesuai skill saya, tetapi itu juga perlu waktu. Dan saat itu sampai di Jakarta ya seperti tukang sapu yang bisa cepat untuk bekerja waktu itu. Jadi awalnya dari tukang sapu. Betul Pak, jadi di Ancol itu saya tukang sapu. Kalau melihat namanya Taman Lumba-Lumba tahun 92 itu, saya muterin itu Pak. Jadi lokasi saya setiap kadang shift pagi, kadang shift malam. Itu malam itu 92 kan memang masih Ancol masih belum seperti sekarang. Apa ininya? Sekarang saya posisi sekarang Pak, saya manajer prasarana Pak. Jadi dari tukang sapu menjadi manajer prasarana. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Puji syukur. Anak sudah berapa? Anak 2, yang 1 kuliah Pak. Jadi ya semester 2, dan yang 1 di SMP di Salatiga Pak, di pesantren Al Irsyad kelas 2 SMP. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah Pak. Jadi perjalanan seperti itu, dan karir di Ancol pun juga saya juga nggak berpikir sampai sejauh ini. Posisi saya nggak ada mimpi bahwa saya bisa sampai di posisi manajer, yang mungkin notabene pendidikan saya juga ya dibilang nggak sekolah atau ya pendidikan yang pas-pasan Pak. Tetapi dengan ketekatan saya, keuletan saya, dan bekerja semaksimal mungkin, niat untuk ibadah, dan kita bagaimana ingin tadi motivasi ingin membantu kedua orang tua tadi Pak. Mas Rudin sudah berapa tahun di Ancol? Saya dari tahun 92, 16 November Pak, 16 November 92 di Dufan, dan sampai saat ini masih ada di Dufan Pak. Dufan terus? Iya Pak. Ada berencana ninggalin Dufan nggak? Jadi kalau untuk ninggalin Dufan kayak berat banget ya Pak ya. Jadi tapi ya kalau secara SK, secara penugasan kami kan hanya ditugaskan enggak. Jadi artinya begini bahwa dengan pengalaman yang Pak Nasruddin punya, banyak sekali kesempatan di luar mungkin ya yang memberikan tempat sesuai dengan skill Pak Nasruddin gitu loh. Betul Pak, karena mungkin karena terlalu cinta ya Pak ya, terlalu cinta dari awal. Sepertinya lahir saya di sini, saya bisa di sini sampai nikah Pak. Agak unik juga ini. Nikah itu yang saya sampaikan ke mantan pacar tadi Pak ya. Itu ya kalau kamu mau sama saya ya kan, kondisi saya seperti ini, Lebaran nggak pulang, saya juga belum tentu bisa pulang setiap hari juga kalau besok ada rombongan. Kadang-kadang kalau di Dufan ini jam 6 juga udah rombongan masuk Pak. Jadi Dufan itu istri kedua apa istri pertama? Dibilang istri pertama bisa. Jadi istri pertamanya Dufan, istri keduanya baru yang Tetapi kita juga harus bisa mengatur bahwa bagaimanapun keluarga itu adalah juga terpenting itu Pak. Itu yang bagaimana kita juga harus memahamkan keluarga bahwa kita juga nggak main, bahwa ini adalah amanah, dan di rumah juga amanah juga. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah anak-anak kami, keluarga kami, saya bekali bagaimana harus saat berada di rumah ya menjaga, saat saya berada di pekerjaan saya juga harus menjaga diri. Jadi sama-sama memberikan rasa kepercayaan yang akhirnya saling percaya ya. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih berjalan keluarga saya Pak. Alhamdulillah. Teman-teman semua, kopi bareng sore ini menarik sekali
karena sebentar lagi Dufan akan ulang tahun yang ke-35 tahun. Panjangnya umur Dufan dan tetap menjadi dunia fantasi, dunia impian bagi banyak orang. Salah satunya karena ada cinta yang berbalas seperti Pak Nasruddin ini, yang menjaga kenyamanan, yang menjaga seluruh wahana di sini hingga dirawat dengan cinta. Mungkin salah satunya itu kali ya yang membuat tempat ini menjadi luar biasa, bertahan, dan insya Allah lebih berkembang. Insya Allah.